Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Sukma Smita. Kali ini aku akan bahas FR di hari kedua, 3 dan 4 Seleksi kompetensi P3K Bidan di tahun 2024. Silakan teman-teman ikuti, ada 10 soal yang akan kita bahas. Dan ini dia soalnya. Check it out. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan bahas FR di hari kedua, 3 dan 4 saya gabung. Jadi ada beberapa yang saya tarik, yaitu imunisasi HPP, APN, MTBS, dan IKTERES, serta KPSP. Nah, dari soal FRP 3K Bidan tahun 2024 ini ada 10 soal yang kita bahas untuk video kali ini. Dan kita mulai pada soal pertama. Bayi baru lahir 1 jam yang lalu, JK laki-laki, BB 1700 gram. Kapankah waktu yang tepat untuk pemberian imunisasi? Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah waktu yang tepat untuk pemberian imunisasi HB0 jika BB bayi baru lahir ini merupakan sebanyak 1700 gram. Nah, untuk menjawab soal ini, kita lihat rekomendasi dari IDAI. Menurut rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa untuk pemberian vaksin hepatitis B pada bayi baru lahir kurang dari 2000 gram, maka ditunggu hingga 2000 gram atau usia lebih atau sama dengan 1 bulan. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan usia 25 tahun sudah menikah datang konsultasi ke puskesmas. Hasil anamnesa pasien amenorea 2 bulan. Apakah pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa? Kata kunci di sini adalah pemeriksaan laboratorium untuk pasien dengan usia 25 tahun sudah menikah dengan keluhan amenorea 2 bulan. Nah, karena ditanyakan adalah pemeriksaan laboratorium, maka amenorea merupakan tidak menstruasi selama 2 bulan. Jadi kita perlu melakukan tes PEG. Untuk tes PEG itu dilakukan untuk melihat apakah ada hormon HCG yang terkandung di dalam urin. Nah, jadi jawaban di sini adalah A, HCG. Kenapa bukan B, USG? Karena USG untuk pemeriksaan diagnostik lainnya. Kemudian bukan HbSAg. Kemudian HbSAg itu merupakan pemeriksaan hepatitis, dan hemoglobin untuk pemeriksaan Hb, serta Widal untuk pemeriksaan demam tipoid. Kita lanjut soal ketiga. Seorang ibu postpartum mengalami HPP dengan keluhan pusing, lemas, dan menguap. Berapakah jumlah perkiraan darah yang keluar? Nah, di sini ditanyakan adalah jumlah perkiraan darah yang keluar jika ibu mengalami HPP dengan keluhan pusing, lemas, dan menguap. HPP yang terjadi pada postpartum 2 jam itu adalah HPP primer, di mana penyebabnya bisa karena retensio placenta atau nia uteri atau inversio uteri. Jadi untuk melihat jumlah perkiraan darah yang keluar, bisa kita lihat dari tabel berikut. Untuk klasifikasi ringan pada hipovolemik, jumlah perdarahan yang hilang itu sekitar 1000 sampai 1500 ml dengan keadaan pasien tampak lemah. Dan ini merupakan salah satu tanda tadi di soal keluhan pusing, lemas, dan menguap. Nah, dapat dipastikan bahwa jawabannya di sini adalah 1000 cc sampai 1500 cc. Kemudian untuk jawaban 1500 sampai 2000 cc itu hipovolemik sedang dengan KU tampak lemah dan kulit pucat. Sedangkan untuk berat, perdarahan yang keluar adalah 2000 sampai 3000 dengan KU terkadang tidak sadarkan diri. Soal nomor 4, seorang ibu telah dilakukan pemantauan kala 4 selama 2 jam. Maka berapa lama waktu pemantauan berikutnya? Kata kunci soal adalah lama waktu pemantauan selanjutnya, di mana untuk kala 4-nya sudah dipantau selama 1 jam. Mari kita lihat pada partograf berikut. Pemantauan persalinan kala 4 itu dilakukan selama 2 jam, di mana 1 jam pertama dilakukan sebanyak 4 kali atau 15 menit. Kemudian untuk jam kedua
dilakukan sebanyak 2 kali atau 30 menit. Maka jawaban benar adalah B, setiap 30 menit. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang anak usia 9 tahun datang ke puskesmas mengeluh tidak dapat menelan. Hasil pemeriksaan terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Apakah jenis imunisasi yang dapat mencegah penyakit tersebut? A. BCG. BCG untuk mencegah penyakit TBC. Kemudian DT, difteri tetanus, untuk difteri dan tetanus, campak rubella, campak dan rubella, TD sama dengan DT, kemudian PCP untuk pneumonia. Maka jika dilihat dari option jawaban, ini jawabannya ada 2 ya, B, DT, dan D, TD. Karena untuk pembesaran kelenjar getah bening itu ada pada vaksin difteri. Soal nomor 6, seorang ibu telah melahirkan bayi laki-laki 15 menit yang lalu, telah diberi suntikan oksitosin 10 unit, namun belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Lakukan PTT, suntikan ulang oksitosin 10 unit, manual plasenta, tunggu adanya semburan darah atau rujuk. Untuk menjawab soal ini, mari kita lihat pada 60 langkah HPN. Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha kanan atas ibu bagian luar setelah mengaspirasi terlebih dahulu. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegakan tali pusat selama 15 menit, maka ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. Dan pilihan jawaban yang tepat ada pada option B, suntikan ulang oksitosin 10 unit. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang anak 3 tahun datang ke puskesmas dengan ibunya dengan keluhan batuk dan pilek. Hasil pemeriksaan terdapat tarikan dinding dada. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Apakah pneumonia? Pneumonia berat, batuk bukan pneumonia, infeksi saluran nafas, atau ISPA. Pada soal ini yang perlu kita garis bawahi adalah yang ditanyakan diagnosa yang tepat, di mana dengan keluhan batuk pilek dan terdapat tarikan dinding dada anak usia 3 tahun. Untuk menjawab soal ini, mari kita lihat tabel Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit atau MTBS, di mana untuk anak menderita batuk atau sukar bernapas, yang perlu kita ketahui adalah berapa lamakah keluhan tersebut, kemudian hitung napas dalam 1 menit, lihat adakah tarikan dinding dada ke dalam, adakah wheezing, kemudian periksa puls oximeter. Nah, sesuai dengan kasus tadi bahwa terdapat tarikan dinding dada ke dalam, ini merupakan dari klasifikasi pneumonia berat, di mana terdapat gejala tarikan dinding dada ke dalam. Sehingga jawaban yang tepat adalah B, pneumonia berat. Soal nomor 8. Seorang bayi baru lahir normal, warna kulit kemerahan, menangis kuat, gerak tidak aktif, bersin saat dirangsang taktil. Berapakah nilai Apgar score pada bayi tersebut? Menjadi kata kunci pada soal ini adalah nilai Apgar score pada BBL normal, warna kulit kemerahan, menangis kuat, gerak tidak aktif, bersin saat dirangsang taktil. Untuk menjawab soal ini, mari kita lihat tabel skor Apgar, di mana untuk seluruh tubuh kemerahan nilai 2, kemudian tadi refleks bayi itu bersin saat dirangsang taktil, gerakan tidak aktif nilainya 1, kemudian bayi menangis kuat nilainya 2. Jika kita kumulasikan nilainya, maka 2 ditambah 2 tambah 1 tambah 2. Untuk pulsnya, karena dia gerak aktif, maka nilainya 2. Nilai keseluruhan 2 ditambah 2, 4 ditambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9. Nilai keseluruhan adalah 9, jawabannya B. Bayi tidak asfiksia. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang bayi baru lahir 4 jam yang lalu, BB 1800 gram, wajah dan badan nampak kuning. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan kadar bilirubin 9. Apakah diagnosa pada kasus tersebut?
Nah, untuk menjawab soal ini, kita lihat kata kuncinya, diagnosa. Untuk BBL 4 jam dengan BB 1800, kadar bilirubin 9, badan nampak kuning. Badan dan wajah nampak kuning. Untuk menjawab soal ini, mari kita lihat bahwa pada kasus 4 jam, itu merupakan kasus ikterus patologis yang terjadi pada 24 jam pertama. Ini terdapat pada derajat kedua, di mana kadar bilirubin 9. Kenapa bukan pilihan opsi jawaban C, D, dan E? Karena kita bukan fokus pada BB-nya, tapi karena keluhan wajah dan nampak kuning serta kadar bilirubinnya. Mari kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut adalah tahap perkembangan anak usia 14 bulan kecuali pertemukan dua kubus. Kita lihat pada KPSB umur 14 bulan, ia mempertemukan dua kubus, berarti ini sesuai dengan usianya. Kemudian kita lihat di option B, membungkuk kemudian berdiri lagi, ya. Pada gerak kasar, bayi akan membungkuk kemudian berdiri lagi. Kemudian C, bertepuk tangan atau melambai-lambai tanpa bantuan. Kita lihat pada sosialisasi dan kemandirian. Pada usia ini, bayi akan bertepuk tangan atau melambai-lambai tanpa bantuan. Kita lihat lagi option E, dapat memanggil papa, mama. Pada KPSP, untuk indikator bicara dan bahasa, anak dapat memanggil atau mengatakan papa, mama jika memanggil atau melihat ibunya. Kemudian pada option D, anak dapat berdiri dengan berpegangan. Nah, pada usia ini, anak diharapkan pada gerak kasar dapat berjalan dengan berpegangan. Jadi, jawaban sesuai adalah D. Karena yang ditanyakan pada soal ini adalah kecuali. Oke, demikian pembahasan soal FR hari ke-2, 3, dan 4 kali ini. Saya Sukma Hasmita, thank you, and see you. Oke, terima kasih, dan see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.